Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raih Potensi. Hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang ekspresi wajah, gerakan tangan dan postur tubuh, serta senyuman seseorang. Bahasa tubuh yang sederhana ini biasanya dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Bahasa nonverbal ini sangat universal dan kita harus mengetahuinya supaya kita bisa mengetahui isi hati dan sikap seseorang. Mari kita mulai. Nomor satu. Nomor satu adalah ekspresi wajah mikro. Ekspresi wajah ini didefinisikan sebagai gerakan wajah kecil yang melibatkan otot-otot di sekitar mata dan mulut, yang merupakan ekspresi tidak disengaja yang terjadi selama sepersekian detik dan merupakan jendela bagi pikiran dan perasaan tulus seseorang. Bahkan ketika mereka berusaha menyembunyikannya. Profesor Susan Whitbourne, PhD, menjelaskan betapa pentingnya ekspresi mikro ini ketika ingin membaca seseorang. Ekspresi mikro dapat sepenuhnya bertolak belakang dengan kesan yang ingin kamu ciptakan melalui apa yang kamu katakan. Contohnya, misalkan kamu sedang berbicara dengan salah satu teman dan kamu meminta pendapat mereka tentang pakaian yang sedang kamu pakai. Kamu melihat mereka dan mereka mengatakan bahwa pakaian itu terlihat bagus untuk dipakai. Dan kemudian selama beberapa saat kamu memperhatikan mereka memberikan pandangan yang tidak menyenangkan. Mereka melakukan hal itu secara tidak sengaja, tetapi itu adalah sinyal dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dari ekspresi mikro ini, kamu tahu kalau teman kamu tidak merasa pakaian itu cocok untuk kamu pakai. Jadi, selalu perhatikan ekspresi wajah seseorang, bahkan yang terkecil sekalipun, karena disitulah letak kebenarannya. Yang kedua adalah kekuatan postur tubuh. Percaya atau tidak, postur tubuh seseorang dapat memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana perasaan mereka terhadap orang lain dan atau situasi tertentu. Meskipun selalu penting untuk mendengarkan kata-kata seseorang, tapi jangan pernah meremehkan isyarat nonverbal yang mereka berikan dengan postur tubuh mereka. Sebagai permulaan, saat seseorang masuk ke sebuah ruangan, perhatikan gerakan kepala mereka. Apakah mereka membungkuk dengan kepala sedikit menunduk, ataukah mereka mengangkat kepala mereka dengan cara berjalan yang penuh percaya diri dan penuh kekuatan, seolah-olah mereka adalah pemilik ruangan tersebut. Bukan hanya tentang harga diri seseorang yang terlihat dari postur tubuh tadi, tetapi juga memberikan gambaran tentang emosi orang tadi pada saat itu. Dan berbicara tentang emosi, selalu perhatikan gerakan lengan dan tangan juga. Karena gerakan tangan yang gelisah dapat menandakan kegugupan dan kecemasan. Sedangkan tangan yang disilangkan di depan dada dapat menandakan ketidaksetujuan atau bahkan kemarahan. Gerakan-gerakan yang tampaknya kecil ini dapat berbicara 1000 kata, jadi jangan pernah mengabaikannya. Yang ketiga adalah menganalisa senyuman. Berikut ini adalah 2 gambar. Dapatkah kamu menebak mana yang merupakan senyum asli dan mana yang merupakan senyum palsu? Luangkan waktu sejenak jika kamu menebak bahwa yang di sebelah kanan adalah senyum asli, maka itu benar. Kamu pandai dalam hal ini. Senyuman dapat berarti lebih dari yang terlihat. Ada perbedaan kecil antara senyuman asli dan senyuman palsu, dan hal itu cukup lucu. Hal yang harus dilakukan adalah dimulai dengan memperhatikan mata seseorang ketika mereka tersenyum. Sekarang mari kita jelaskan apa yang disebut dengan senyuman asli. Senyuman asli menandakan kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya dan ditandai dengan kerutan kecil di sudut mata yang terbentuk secara tidak sengaja, yang juga dikenal sebagai orbicularis oculi, yang jauh lebih sulit untuk dipalsukan atau dipaksakan. Di sisi lain, senyum palsu hanya melibatkan kontraksi otot-otot di sekitar sudut mulut seseorang.
karena itu dapat dikontraksikan secara sukarela, tidak seperti sudut mata. Lain kali ketika kamu bergaul dengan seseorang dan kamu ingin tahu apakah mereka benar-benar menikmati kebersamaan dengan kamu, perhatikan dengan seksama mata mereka saat mereka tersenyum atau bahkan tertawa. Jangan biarkan senyum palsu membodohi kamu. Nomor 4, nada suara. Mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan seseorang tidak terlalu penting dibandingkan dengan nada suaranya. Yang penting bukanlah apa yang kamu katakan, melainkan bagaimana kamu mengatakannya. Menurut Dr. Judith Olof, penulis dan profesor psikiatri dari UCLA, menjelaskan bahwa ketika seseorang membaca orang lain, perhatikan bagaimana nada suara mereka mempengaruhi kamu. Tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah nada suara mereka terasa menenangkan, atau kasar, atau terdengar cengeng. Cara seseorang bersuara saat berbicara dengan kamu memberi gambaran sekilas tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Tak peduli apa yang ingin mereka sampaikan melalui kata-katanya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak marah," tetapi mereka jelas-jelas meninggikan suara mereka dengan cara yang agresif. Ini membuktikan bahwa mereka frustasi sampai batas tertentu, tetapi mereka menolak untuk berterus terang tentang hal itu. Memahami ketidaksesuaian antara kata-kata dan nada adalah keterampilan penting untuk skill komunikasi kamu. Nomor 5, nomor terakhir, mata tidak pernah berbohong. Selalu perhatikan apa yang dikomunikasikan seseorang secara nonverbal dengan tatapan atau lirikan mata yang sederhana. Jika seseorang menatap mata kamu secara langsung, bisa berarti bahwa dia memperhatikan apa yang kamu katakan dan mencernanya. Hal ini juga bisa menandakan ketertarikan. Menurut profesor dan penulis Dr. Ronald Rio, menatap langsung ke dalam mata seseorang dan menahannya untuk waktu yang lebih lama daripada tatapan yang biasa bisa mengindikasikan adanya perasaan melayang dan ketertarikan seksual. Ini adalah cara yang halus namun ampuh untuk membaca perasaan seseorang terhadap kamu, terutama ketertarikan seksual. Di sisi lain, kontak mata yang sering atau berlebihan dapat berarti seseorang mencoba untuk berbohong. Hal ini bertentangan dengan stereotip masyarakat bahwa pembohong itu biasanya berusaha menghindari terlalu banyak kontak mata. Tetapi secara sains justru sebaliknya. Pembohong itu berusaha keras untuk melakukan lebih banyak kontak mata. Tapi ada juga beberapa kondisi di mana seseorang menghindari kontak mata ketika mereka sedang stres, cemas, atau gugup. Kalau seperti ini, bukan berarti mereka berbohong, karena tidak ada hubungan yang kuat antara berbohong dengan kontak mata untuk kasus-kasus seperti ini. Memahami kontak mata atau ketiadaan kontak mata sebenarnya akan membantu kamu membaca orang dengan lebih baik. Jadi, carilah clue nonverbal bersama dengan apa yang ingin disampaikan oleh mata seseorang kepada kamu. Demikianlah teman-teman, sekilas tentang bahasa tubuh sederhana dan biasa dilakukan sehari-hari, tapi biasanya luput dari perhatian kita. Semoga bermanfaat, dan jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.